Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zainal Mutakin dan rekan saya Tutik Suciani dan juga Guntur Zulpani. Oke, baik, kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan anak usia 0 sampai dengan 12 tahun. Dan latar belakangnya dalam psikologi perkembangan banyak dibahas mengenai bagaimana tahap perkembangan sosial anak. Di antara tokoh yang memberi kontribusi dalam hal ini adalah teori perkembangan psikososial Erik H. Erikson. Nah, dia mengatakan bahwa istilah psikososial dalam kaitannya dalam perkembangan manusia berarti bahwa kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi antara individu satu dengan individu lainnya. Pengertian perkembangan. Nah, apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah perubahan yang teratur, sistematis, dan terorganisir yang mempunyai tujuan tertentu. Perkembangan mempunyai beberapa ciri, yaitu 1. Kesinambungan, 2. Kumulatif, 3. Bergerak ke arah yang lebih kompleks dan holistik. Perkembangan psikososial ini berarti perkembangan sosial seseorang ditinjau dari sudut pandang psikologi. Kemudian, pengertian perkembangan psikososial. Nah, psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi atau mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu, sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal dengan orang-orang di sekitarnya. Saya lanjutkan, itu mengenai teori psikososial oleh Erik H. Erikson. Berangkat dari teori tahap-tahap perkembangan psikoseksual dari Freud yang lebih menekankan pada dorongan-dorongan seksual. Menurut Erikson, ego sebagian bersifat tak sadar, mengorganisir dan mensintesis pengalaman sekarang dengan pengalaman dari masa lalu, dan dengan diri masa yang akan datang, dia menekankan 3 aspek ego yang paling sering berhubungan, yakni 1. Body ego, yaitu mengacu ke pengalaman orang dengan fisiknya sendiri. Kedua, ego ideal, gambaran mengenai bagaimana seharusnya diri sesuatu yang bersifat ideal. Dan yang terakhir, ego identity, gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Selanjutnya, mengenai psikososial dalam tinjauan Islam. Memahami hakikat anak dalam perspektif fase perkembangannya dan pola pembinaan merupakan hal penting dalam upaya melahirkan generasi yang sukses dunia dan akhirat. Sayangnya, konsep pembagian fase perkembangan anak dan perkembangan anak serta pembinaan anak selama ini masih banyak berkaca pada teori psikologi barat. Bukan ini berarti tidak tepat, namun alangkah lebih baiknya dilandaskan pada konsep Islam yang secara akidah maupun ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses perkembangan, pembagian perkembangan manusia dibagi dalam beberapa tahap, di antaranya 1. Kepercayaan diri, 2. Inisiatif, dan 3. Kemampuan mengambil keputusan. Lalu mengenai perkembangan psikososial anak 3 tahun pertama. Yang pertama, emosi. Emosi bersifat fluktuatif dan dinamis. Artinya perubahan emosi sangat tergantung pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Dan yang kedua, tanda-tanda munculnya emosi. Bayi yang baru lahir akan menunjukkan ekspresi ketika mereka tidak bahagia. Sangat sulit mengetahui kapan mereka sedang senang. Seiring dengan berjalannya waktu, bayi lebih merespon terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, tersenyum dan tertawa. Senyum kecil paling dini terjadi secara spontan segera setelah lahir, yang ternyata adalah hasil dari aktivitas sistem saraf subkortikal.
Pada bulan keempat, bayi mulai tertawa apabila dicium di perut dan digelitiki. Kemudian yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain dan merasakan yang dirasakan orang tersebut, atau diharapkan merasakan dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu temperamen. Temperamen dideskripsikan sebagai bagaimana seseorang bertingkah laku. Namun para peneliti memandang temperamen secara lebih luas, di mana mereka menganggap bahwa temperamen berkaitan dengan bagaimana mereka mengatur fungsi mental dan perilaku mereka itu sendiri. F. Perkembangan psikososial masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak sering disebut masa etika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Kenapa? Karena etika saat terjadinya perasaan keindahan. Indera berkembang pesat, kemudian anak senang bereksplorasi. Masa menentang orang tua, anak memiliki sikap egosentris yang kuat ketika ia berada di lingkungannya. Perkembangan yang terjadi pada masa ini ditinjau dari segi psikososial, yaitu 1. Perkembangan fisik dan motorik. 2. Perkembangan intelektual. 3. Perkembangan bahasa. 4. Perkembangan emosi. 5. Perkembangan sosial dipengaruhi oleh iklim sosiopsikologis keluarganya. 6. Perkembangan bermain. 7. Perkembangan kepribadian. 8. Perkembangan moral. Dan yang terakhir 9. Perkembangan kesadaran beragama. G. Perkembangan psikososial masa kanak-kanak akhir. 1. Persepsi anak tentang moral. 2. Keluarga. 3. Relasi teman sebaya. 4. Sekolah. 5. Pemahaman diri. 6. Gender. 7. Perkembangan moral. Dan 8. Pertumbuhan emosional. Dan yang terakhir, H. Peran keluarga terhadap perkembangan psikososial anak. Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil, anak sudah mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik buruknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan orang tua sehari-hari dalam keluarga akan memengaruhi perkembangan jiwa anak, termasuk di dalamnya psikososial anak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.